Halo, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya, Ibu Triputri Sigalingging. Nah, dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang menelaah struktur dan ciri kebahasaan dalam teks eksposisi. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah struktur teks eksposisi, ciri kebahasaan teks eksposisi, dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Nah, setelah kita membahas materi ini, kita diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks eksposisi, ciri kebahasaan teks eksposisi, dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Nah, materi ini masih sama, ada pada materi kelas 8. Sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu struktur teks eksposisi. Berbicara tentang struktur berarti ada susunan pada teks eksposisi. Yang pertama ada pernyataan umum, biasanya berisi isu-isu atau masalah. Yang kedua argumentasi, berisi pendapat atau ide-ide penulis. Yang ketiga penegasan ulang atau kesimpulan. Kita lihat yang pertama, pernyataan umum atau tesis berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Argumentasi berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Penegasan ulang yaitu perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering juga disebut sebagai penutup ataupun kesimpulan. Kita masuk ke ciri kebahasaan teks eksposisi. Ada 5 ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan kata teknis. Kata teknis di sini yaitu menggunakan kata istilah. Contoh, kalau kita mengangkat topik kehutanan, berarti istilah yang sering dibahas atau istilah-istilah yang sering dipakai adalah penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, dan lain sebagainya. Beda lagi kalau misalnya mengangkat topik kesehatan atau perekonomian ataupun pendidikan. Lalu yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas maksudnya di sini adalah menunjukkan hubungan sebab akibat. Contohnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Namun selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu yang menyatakan perbandingan ataupun pertentangan. Contohnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Contohnya, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Ciri yang keempat, menggunakan kata perujukan. Dan yang kelima adalah menggunakan kata persuasif atau kata yang bersifat mengajak. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke unsur kebahasaan dalam teks eksposisi. Yang pertama adalah pronomina. Pronomina artinya kata ganti. Ada 2 kata ganti yang digunakan dalam teks eksposisi, yaitu kata ganti orang dan kata ganti bukan orang. Kata ganti orang ada 2 jenis, yaitu persona tunggal dan persona jamak.
Persona tunggal contohnya ia, dia, Anda, kamu, aku, saudaranya, saudaramu, dan saudaraku. Sedangkan persona jamak ada menggunakan kata kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan para. Kata ganti bukan orang ada dua jenis, yaitu pronomina penunjuk dan pronomina penanya. Contoh pronomina penunjuk, ini, itu, di sini, di situ, dan di sana. Pronomina penanya yaitu apa, di mana, dan siapa. Yang kedua adalah menggunakan kata leksikal atau makna jenis kata yang belum mengalami proses perubahan bentuk. Ada 4, yaitu nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Nomina artinya kata benda, verba artinya kata kerja, adjektiva kata sifat, dan adverbia kata keterangan. Kita masuk ke yang pertama, yaitu nomina. Nomina ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak. Dalam kalimat biasanya berkedudukan sebagai subjek atau objek. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Contoh nomina dasar yaitu meja, rumah, pisau, dan lain sebagainya. Sedangkan nomina turunan yaitu perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah verba. Verba adalah kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Verba itu sendiri dibagi menjadi 2, ada verba dasar dan verba turunan. Verba dasar adalah verba yang belum mengalami proses morfologis. Contohnya mandi, pergi, ada, dan lain-lain. Sedangkan verba turunan adalah verba yang mengalami perubahan bentuk dasar karena proses morfologis. Contohnya melebur, mendarat, berlayar, berjuang, dan lain-lain. Nah, verba turunan ini sudah ada gabungan dari imbuhan. Yang ketiga adalah adjektiva atau kata sifat. Adjektiva adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Contohnya cantik, gagah, indah, menawan, dan lain sebagainya. Itulah kata-kata yang sering dipakai menunjukkan sifat seseorang. Yang keempat adalah adverbia atau kata keterangan, yaitu kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, dan cara. Contohnya ada keterangan di, dari, ke, sini, ke sana, kemana, dan lain sebagainya. Kata leksikal atau nomina, verba, adjektiva, dan adverbia yang terdapat dalam teks eksposisi di atas adalah, contohnya yang pertama, kata percaya merupakan verba, mempercayai verba, dan kepercayaan nomina. Yang kedua, kata yakin adalah merupakan adjektif, meyakini verba, keyakinan nomina. Kata optimistis yaitu adjektif. Kata potensial adjektif, berpotensi adalah verba. Yang ketiga adalah konjungsi. Konjungsi adalah
kata penghubung yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Suatu jenis konjungsi dapat digunakan untuk menggabungkannya dengan konjungsi yang sejenis dalam satu kalimat yang saling berkorelasi sehingga membentuk koherensi antar kalimat. Adapun beberapa jenis konjungsi dan contohnya yang biasa kita temukan di dalam sebuah teks eksposisi adalah: yang pertama, konjungsi persyaratan, contohnya kalau, jika, jikalau, dan lain-lain. Yang kedua ada konjungsi tujuan, ada konjungsi pembatasan, ada konjungsi gabungan, ada konjungsi perbandingan, konjungsi waktu, konjungsi perincian, konjungsi sebab akibat, konjungsi pertentangan, konjungsi pilihan, konjungsi penegasan atau penguatan, konjungsi penjelasan, dan konjungsi penyimpulan. Nah, itulah pembahasan yang ada pada materi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak didik ibu. Demikian untuk hari ini. Selamat pagi.